Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya guys di channel Sutarno Azria Adventure. Di kesempatan kali ini ya guys, saya akan membahas tentang Al-Quran ya guys, dimana ada video di sekitar tahun 2017 yang lalu itu UAH atau Ustadz itu mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah para penyair atau sama dengan para pemusik ya. Jadi intinya beliau mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik. Kita ketahui bahwa akhir-akhir ini juga viral ya guys, video tentang beliau ini, dan juga dibahas oleh Ustadz kita yaitu Ustadz Muflih Safitra ya. Kemudian ini ya memberikan video statement di channel beliau ya secara live 1 jam lebih. Kamu bisa tonton ya di channel beliau. Di video tersebut beliau tetap pada pendiriannya bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik ya, disamakan dengan penyair. Jadi penyair itu sama dengan pemusik. Tidak pernah para ulama sampai sekarang menyebutkan itu surat musik. Ya memang nggak akan pernah, Joni. Ya. Karena ulama dulu tuh sudah paham ya syu'ara penyair ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Karena mereka paham syu'ara penyair ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Syu'ara penyair ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Karena mereka paham. Yang belum paham tuh kita. Makanya saya pahamkan. Begitu, Cepi. Mari ya guys, kita cek bersama-sama. Di HP Android saya ada aplikasi Al-Quran digital ya. Kita lihat apakah benar Asy-Syu'ara itu artinya adalah juga para pemusik. Oke ya guys, mari kita lihat di surat Asy-Syu'ara ya. Kita scroll. Nah, ini dia. Nah, di situ sudah terpampang jelas ya guys. Asy-Syu'ara itu adalah para penyair ya, bukan para pemusik yang selama ini disampaikan oleh UAH. Dan sekarang mari kita merujuk ya ke Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Apakah para penyair atau pemusik ini memiliki arti yang sama? Oke, mari kita cek bersama ya guys. Kita sudah masuk ini. Kita ketik penyair. Oke. Apa yang akan kita dapatkan? Itu dia ya, sudah muncul. Penyair itu adalah pengarang syair atau pengarang sajak ya. Arti yang kedua itu adalah pujangga. Kemudian bila kita ganti pemusik, apa itu artinya? Oke, sudah masuk. Dan kita lihat pemusik itu adalah pemain musik seperti pemetik gitar, penggesek biola, atau pemain piano. Jadi sudah cukup jelas ya guys, itu adalah dua hal yang berbeda. Selain UAH ya guys yang tetap pada pendiriannya, yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu bermakna surat penyair ya, atau surat pemusik ya. Jadi beliau menganggap penyair dan pemusik itu sama ya guys. Selain itu ini ada satu video lagi dari seorang profesor
yang mengatakan bahwa ada 2 surat Al-Quran itu yang hilang ya, dan perlunya Al-Quran itu untuk direkonstruksi ya. Berikut adalah videonya. Nah, 2 surat yang lain yang tidak ada di Quran itu, pertama itu disebut dengan surat Khalaq. Ya, sekarang sudah ada beberapa kawan di sini yang mencoba untuk merekonstruksi 2 surat yang hilang dalam Al-Quran, yaitu surat Khalaq dan surat Hafiz. Jadi ada 2 ya, surat Khalaq dan surat Hafiz. Hafiz, ha, fa dan dhad, Hafiz. Itu dua surat yang tidak ada. Dan sekarang sudah mulai direkonstruksi oleh kawan-kawan yang nakal. Kira-kira bunyi suratnya kayak gimana gitu. Mereka merekonstruksi dari berbagai sumber, tradisi-tradisi awal, untuk melihat surat yang nggak ada nih gimana sih bunyinya. Sudah ada yang meneliti dan sudah dipublikasi tentang 2 surat yang hilang dalam Al-Quran. The 2 lost chapters of the Quran. Jadi 2 surat yang hilang. Memang ya nakal-nakal teman-teman di sini. Jadi kalau ada tradisi yang mengatakan 2 surat hilang, mereka cari. Lalu pernyataan sang profesor ini ya dibantah oleh Ustadz Ahmad Syahrin Thorik ya guys ya, di video TikToknya. Mari kita simak dan sekaligus ini mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berikan 8 bantahan terhadap apa yang dinyatakan oleh profesor ini dalam videonya tersebut. Yang pertama, penyebutan bahwa adanya 2 surah dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab itu disebutkan di beberapa riwayat, di antaranya Ibnu Asir dalam Gharibul Hadis, kemudian juga Al-Imam Abdul Razak dalam Musannafnya, dan demikian juga disampaikan ulang di dalam kitab Al-Itqan karya Al-Imam Suyuti. Dan dari semua riwayat tersebut tidak ada satupun yang sampai pada derajat sahih. Maka sesuatu yang sangat dikenal dalam hukum Islam, baik kaitannya dalam sejarah, fikih, apalagi akidah, termasuk dalam masalah ilmu Al-Quran, tidak mungkin riwayat yang sahih itu bisa dikalahkan dengan riwayat yang dhaif. Riwayat bacaan Al-Quran itu bukan cuma sekedar sahih, tetapi sampai derajat mutawatir. Tidak mungkin sesuatu dengan derajat sahih mutawatir itu bisa diotak-atik dengan riwayat yang dhaif. Yang kedua, para sahabat Nabi itu memang memiliki mushaf pribadi. Di antaranya adalah sahabat Ubay bin Ka'ab. Dan di antara sifat daripada mushaf pribadi para sahabat itu berisi catatan-catatan, baik berupa keterangan atau termasuk tambahan hadis Nabi, termasuk adanya tambahan doa. Maka jika riwayat ini mau diterima, apa yang tercantum yang dikatakan sebagai 2 surah tersebut bisa jadi adalah doa atau hadis yang ditambahkan oleh sang penulisnya. Dan itu hal yang biasa dalam buku catatan, termasuk catatan mushaf Al-Quran. Yang ketiga, dalam dunia ilmu Al-Quran itu dikenal adanya nasikh wal mansuh. Bagi siapapun yang belajar agama dengan benar, apalagi sampai tingkat profesor, mustahil tidak mengetahui tentang cabang ilmu yang satu ini, yaitu ayat yang dihapus dan ayat yang menghapus. Maka bisa jadi 2 surah tersebut adalah ayat yang mansuh, dan ayat yang mansuh memang sudah dihapus dan tidak boleh dicantumkan dalam Al-Quran. Mustahil jika itu adalah ayat yang tidak dimansuh, tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Karena kalau tim pembuku Al-Quran melakukan itu, maka mereka akan berhadapan dengan para sahabat Nabi yang lain yang tentu akan menentangnya. Dan Rasulullah telah mengatakan, umatku tidak akan mungkin bersepakat dalam kesesatan. Yang keempat, ulama sepakat bulat bahwa isi Al-Quran itu tidak mengalami pengurangan ataupun penambahan. Maka mengatakan adanya surah yang mansuh misalnya dengan istilah hilang, itu hanya 1 dari 2 kemungkinan. Yang pertama, orang ini sangat awam terhadap agama, sehingga mengira ayat yang dimansuh itu berarti ayat yang dihilangkan. Atau yang kedua, dia sengaja berbohong. Dan entah apa tujuannya. Apakah sekedar mencari popularitas, atau mencari cuan, atau untuk menyerang dakwah.
dengan menghembuskan keraguan-raguan terhadap kaum muslimin dan untuk menyenangkan kaum kufar, karena mereka tentu sangat senang dengan yang beginian. Simak bacaan saya berikut ini. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nusni alaik nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natruku ma yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kufari mulhiq. Yang barusan saya baca adalah 2 surah yang dikatakan hilang tadi. Ini adalah lafaz doa yang menjadi doa kunut sebagian para ulama. Doa yang saya bacakan tadi itu bukan doa rahasia. Nyaris banyak umat Islam yang menghafalnya. Dan kitab sejarah, kitab hadis, kitab doa ini menyantumkan doa ini yang disebut sebagai surah yang hilang tersebut. Maka membawa-bawa ungkapan sedang diteliti, hendak direkonstruksi, itu mah lebay tingkat tinggi. Mendengar yang seperti itu, bisa jadi orang awam mungkin terkagum-kagum. Tetapi yang paham itu hanya akan senyum di kulum. Yang keenam, kita harus ingat bahwa Al-Quran itu dijaga dengan ilmu periwayatan yang dikenal dengan ilmu qiraah. Di mana qiraah sab'ah, qiraah asyarah itu adalah yang menjamin keaslian bacaan Al-Quran. Dan tentang qiraah yang mu'tabarah, yang bisa dipastikan bersumber dari Nabi SAW, di antara riwayatnya diambil dari Ubay bin Ka'ab. Yang mengambil riwayat bacaan Quran dari Ubay bin Ka'ab, di antaranya adalah Nafi', Ibnu Katsir, dan Abu Amru. Dan dari qiraah para imam ini, tidak ada satupun yang menyebutkan 2 surah yang disebut hilang tersebut. Kalau memang 2 surah itu benar-benar ada, maka mustahil tidak diriwayatkan dalam ilmu qiraah yang dipelajari oleh para ulama. Yang ketujuh, mushaf Al-Quran itu terbiasa adanya tambahan. Dan penambahan dalam mushaf Al-Quran itu tidak berarti bahwa itu surah Al-Quran. Cetakan hari ini saja, ada bagian doa di bagian belakangnya. Doa itu hanya tambahan dan semuanya sudah makfum. Bahkan bagian depan daripada Al-Quran itu ada tashih, ada rekomendasi, ada kata pengantar, dan lain sebagainya. Maka demikian juga keadaannya dengan mushaf Al-Quran di zaman itu, terlebih kalau itu sifatnya catatan pribadi, bukan mushaf resmi yang kala itu dikumpulkan oleh para sahabat. Yang kedelapan, sekedar sebagai tambahan, jika beliau-beliau ini hendak melakukan rekonstruksi, mungkin alangkah baiknya dengan memulai terlebih dahulu memperbaiki pengucapan. Yang benar adalah surah Al-Khala' atau surah Al-Khulu', diambil dari lafaz nakhla'u. Lafaz yang kedua juga bukan hafiz atau surah hafidh dengan dha, tetapi dengan dal, yaitu surah Al-Hafidh, ha, fa, dal, bukan surah Al-Hafidh, seperti yang dikatakan. Maka tuan-tuan sekalian yang hendak melakukan rekonstruksi terhadap Al-Quran tersebut, silahkan libatkan saya sangat siap membantu. Meski saya sangat yakin tidak akan mungkin ada proyek rekonstruksi Al-Quran. Mungkin kalau disebut mulung, itu lebih tepat dan lebih pas.